Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Ayolah hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin membaca kitab Minhajul Muslim, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Kita masuk pada fasal ke-7, adab persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, cinta dan benci karena Allah Rabbuna tabaraka taala. Adab persaudaraan karena Allah, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita maklumi, kita ketahui bahwa kita hidup di dunia ini tidak seorang diri. Hendaknya kita berhubungan dengan orang lain. Walaupun pada saatnya atau ada saatnya kita mengurangi diri dengan sosial. Ya, namanya uzlah. Ya. Nah, dalam berhubungan dengan orang lain, agama kita, agama Islam, memberikan tuntunan atau menuntun bagaimana adab-adab terhadap orang lain. Ya. Yang ini akan menunjukkan keimanan kita, di mana seorang muslim dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang lain itu, terlebih seorang muslim, seorang mukmin, hendaklah dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena yang lain. Hendaklah kita mencintai seseorang, yakni orang beriman, karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun juga ada saatnya kita membenci seseorang, maka hendaklah kebencian kita juga karena Allah. Ya. Jadi cinta dan benci
Semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang yang kita cintai atau perkara-perkara yang kita cintai, kenapa kita mencintainya? Karena memang orang dan perkara tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa saja yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, maka mestinya pun kita membencinya. Ya. Jadi saya ulangi, siapa saja atau apa saja yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka hendaknya kita pun mencintainya. Dan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, atau siapa saja, maka semestinya pun kita membencinya. Orang beriman yang mereka dicintai oleh Allah, kita pun harus mencintai mereka. Orang kafir yang dibenci oleh Allah, maka kita pun harus membencinya. Ya. Membencinya karena kekafirannya. Karena tidaklah dia dibenci oleh Allah melainkan karena kekafirannya, bukan karena fisiknya, bukan karena orangnya, bukan karena bangsa dan sukunya, tetapi karena kekafirannya. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Man ahabba lillah," barang siapa mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, dan membenci karena Allah, wa a'ta lillah, memberi karena Allah. Ini yang berat ini, Pak. Memberi karena Allah ini. Sebab ada kalanya orang yang kita berikan itu dia tidak membalas kebaikan kita. Atau bahkan dia membalas dengan kejahatan. Kita berbuat baik kepadanya, jangankan dia balas kebaikan kita, malah dia berbuat sebaliknya kepada kita. Maka ketika seseorang memberi karena Allah, apapun respon yang menerima itu tidak berpengaruh pada diri kita. Mau dia terima kasih, mau dia membalas, atau tidak terima kasih, atau tidak membalas, bahkan justru dia berbuat jahat kepada kita, kita tidak akan pernah merasa menyesal. Aduh, nyesal saya ngasih dia. Kalau tahu saya nggak bakal bantu, nggak bakal kasih. Makanya coba perhatikan. Di dalam Al-Quran, bagaimana Abu Bakar pernah ditegur oleh Allah, surah An-Nur ayat 22. Ini ayat teguran Allah kepada Abu Bakar.
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Surah apa tadi? An-Nur 22. Ayat ini turun begini Bapak Ibu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia terbiasa membantu anak saudaranya. Ya, dia terbiasa membantu anak saudaranya atau kerabatnya. Dia bantu kebutuhan hidupnya. Apa saja yang diinginkan, apa saja yang dibutuhkan oleh kerabatnya ini. Hingga terjadi satu peristiwa di dalam agama kita yang disebut dengan hadisul ifki. Ya. Satu peristiwa yang disebut dengan hadisul ifki. Apa hadisul ifki? Peristiwa di mana Aisyah radhiyallahu anha diberitakan berzina dalam satu peperangan. Ya, itu namanya kisah hadisul ifki. Aisyah dibawa perang oleh Nabi. Gilirannya dibawa perang. Ditandu. Begitu pulang, yang bertugas menandu itu mengira Aisyah sudah berada di dalam tandu. Karena Aisyah itu, kurus. Sehingga keberadaan dan ketidakadaan Aisyah di dalam tandu itu hampir sama beratnya. Karena kurusnya. Pulang tuh yang nandu, Pak. Dikira udah ada Aisyah di dalam. Ternyata Aisyah masih di medan perang. Ada barang dia yang tertinggal, diambil. Pada saat yang sama, ada seorang sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisir, khawatir ada barang yang tertinggal. Ketemulah sahabat dengan Aisyah dan tidak terjadi apa-apa. Tapi ada yang melihat Aisyah dengan sahabat ini berdua. Akhirnya disebarkanlah berita hoak Aisyah berzina dengan sahabat Nabi. Termasuk yang memberitakan cerita ini adalah orang yang selama ini dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dibantu urusan nafkahnya. Dia termasuk yang memberitakan. Sehingga apa? Abu Bakar berjanji tidak akan lagi membantu anak saudaranya. Dasar, kalau bahasa kita, dasar orang tidak tahu diuntung. Ya, udah tahu dibantu, malah ikut menyebarkan berita perselingkuhan anak saya. Marah Abu Bakar. Sehingga turun firman Allah dalam surah An-Nur ayat 22. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Inilah sikap memberi karena Allah. Ya. Maka kata Nabi, wa'a'ta lillah.
Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah Subhanahu wa taala, ya, terserah dia mau bilang terima kasih, mau dia membalas kebaikan kita, atau bahkan dia berbuat jahat kepada kita, nggak peduli kita. Nggak peduli. Karena tujuan kita memberi bukan karena dia. Tujuan kita memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Sama. Kita berbuat baik kepada orang tua bukan semata karena orang tua kita berbuat baik kepada kita. Sebab ada orang tua, mohon maaf, zalim kepada anaknya. Anaknya dibuang. Tiba-tiba mau diakui lagi sebagai anak ketika anaknya sudah sukses. Ada? Ini orang tua nggak tahu diri ini. Waktu kecil saja dibuang. Sekarang tahu saya sukses, merapat. Apa seperti ini? Tidak. Kita berbuat baik kepada siapa saja. Terlebih orang tua kita. Karena Allah. Allah yang memerintahkan kita. Apapun perlakuan orang tua kepada anaknya, kita berbuat baik. Ya. Wa a'talillah. Bukan untuk disanjung. Bukan untuk disanjung. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau sudah memberi karena Allah, itu biasanya selalu diikuti dengan setiap kali kita berbuat baik, setiap kali kita membantu, setiap kali kita bersedekah, diikuti dengan ucapan Allahumma taqabbal minni, ya Allah, terimalah dariku ya Allah. Terimalah dariku. Ya. Bukan menunggu ucapan terima kasih dari orang yang kita bantu. Ya, bukan berharap sesuatu dari yang kita bantu. Kalau berharap sesuatu yang kita bantu, itu mohon maaf, itu para calon anggota dewan itu memberi karena ingin dipilih. Kalau nggak dipilih, diambil karpet lagi itu. Itu ada kasusnya di daerah timur sana. Udah ngasih pengeras suara. Nah di situ suaranya kecil, diambil. Ya. Wa mana alillah, memberi karena Allah, juga kalaulah kita menolak karena Allah. Karena Allah. Makanan-makanan yang disembelih bukan karena Allah, kita tolak. Walaupun enak. Kambing. Tapi dia disembelih, tidak menyebut nama Allah, tolak karena Allah. Ya. Bukan karena tidak enak. Ya, menolak karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diundang di salah satu undangan yang di situ ada perkara haram. Ada sesuatu yang haram, kita tolak, mohon maaf. Ya. Tapi niatnya karena Allah, bukan untuk menunjukkan diri. Ya. Bukan untuk merasa hebat sudah menjalankan syariat Islam. Tapi karena Allah. Mohon maaf. Ya. Itu memberi dan menolak karena Allah. Faqad istakmalal imanah, maka sungguh telah sempurnalah keimanannya. Maka kalau masih ada manusia dalam diri kita ini, ya, masih ada manusia dalam diri kita, itu orang nggak pernah bahagia, nggak pernah bahagia. Nah, nanti kalau dikembangkan banyak, menyebar sesuatu di media sosial, ceramah-ceramah,
tulisan-tulisan berisi dakwah. Kalau dia lakukan karena manusia, begitu orang tidak banyak yang merespon, malas dia. Tidak banyak yang ngasih jempol, malas dia. Buat apa? Orang nggak banyak disukai orang. Banyak tidak ditonton. Tapi kalau dilakukan karena Allah, mau direspon tidak direspon nggak ngaruh. Yang penting Allah sudah senang terhadap kebaikan kita. Ya. Sebab kalau dilakukan sesuatu karena Allah, nggak ada kata gagal. Ya, nggak ada kata gagal. Mengajar karena Allah, yang datang banyak, dia nggak akan terlalu bangga. Yang datang banyak bangga dia. Yang datang sedikit kecewa. Bukan. Orang karena Allah tidak seperti itu. Mau datang banyak, mau datang sedikit nggak ngaruh. Karena bukan sanjungan pujian manusia yang dia kejar, tapi sanjungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang berat di zaman sekarang ini. Ya. Atas dasar ini, maka semua hamba Allah yang salih harus dicintai dan dijadikan wali oleh seorang muslim. Ya. Saya ulangi. Atas dasar ini, semua hamba Allah yang salih harus dicintai dan dijadikan wali oleh seorang muslim. Sedangkan semua hambanya yang keluar dari aturan Allah fasik dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dibenci dan dimusuhi. Ingat, yang dimusuhi perbuatannya, bukan orangnya. Sehingga terhadap pelaku dosa besar, kita tidak akan pernah mengucapkan biarin aja dia masuk neraka asal bukan saya. Siapa suruh dia dosa besar? Gak bakal. Justru terhadap pelaku dosa besar, kita mencari cara agar dia kembali ke jalan yang benar. Ya. Karena bukan orang yang kita benci, dosa besarnya, kekafirannya. Ya. Sama orangnya kita kasihan. Ya. Tapi perbuatannya tidak. Meski demikian, tidak ada halangan bagi seorang muslim menjadikan mereka sebagai saudara dan teman akrab. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan mereka dengan kecintaan dan kasih sayang yang lebih. Dengan kasih sayang dan kecintaan yang lebih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga bersabda sebagai motivasi bagi kita. Al-mu'minu ilfun ma'lufun wala khaira fi man la ya'lafu wala yu'lafu. Orang mukmin itu teman akrab dan bisa dijadikan berteman. Nah, inilah teman akrab itu siapa? Teman kita itu siapa? Ya sesama mukmin. Maka kita tidak akan betah berkawan dengan pelaku dosa, Pak. Kita tidak merasa nyaman berkawan dengan orang kafir. Kenapa? Keimanan kita nolak. Ya. Makanya kata Nabi, al-mu'minu ilfun ma'lufun. Orang mukmin itu teman akrab dan bisa dijadikan berteman. Maka kalau iman kita bagus, iman kita naik,
dengan orang beriman itu duduk senang. Ya. Duduknya itu senang, nongkrong senang. Kenapa? Yang diobrolin juga tentang keimanan. Kalau kita dengan pendosa, itu iman kita nolak. Yang diobrolin juga berbau dosa. Jadi untuk mengukur keimanan kita ini, dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita berteman, itu mengukur keimanan kita. Kalau kita sudah betah duduk di majelis ilmu bersama orang-orang beriman, insya Allah. Karena majelis ilmu ini, Pak, tidak sekedar bagaimana kita mendapatkan informasi-informasi Al-Quran, ayat ini, hadis begini. Bukan seperti itu. Tetapi kita pulang dari majelis ilmu seperti ini, apakah iman kita bertambah apa tidak? Bukan berapa ayat yang kita baca, bukan berapa hadis yang kita dengar. Itu penting. Tapi yang lebih penting adalah iman saya pulang pengajian nambah apa tidak? Ya. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak berteman dan tidak bisa diajak berteman. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak berteman dan tidak bisa diajak berteman. Ya. Ayul hadirun, jamaah yang Allah muliakan. Inna haulal arsy manabira min nurin 'alaiha qaumun libasuhum nurun. Perhatikan. Sesungguhnya di sekitar arsy Allah ada mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Di arsy Allah yang tinggi. 'Alaiha qaumun libasuhum nurun. Di atas mimbar itu ada sekelompok orang, libasuhum nurun, pakaian mereka itu terbuat dari cahaya. Wa wujuhum nurun, wajah mereka bercahaya. Laisu bi anbiya wala syuhada. Mereka bukan para nabi, bukan orang yang mati syahid. Yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Tetapi para nabi dan orang yang mati syahid cemburu kepada mereka. Mereka bukan para nabi. Di mana posisi mereka? Di arsy. Di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Wajah mereka bercahaya. Mereka bukan nabi, bukan orang yang mati syahid. Tetapi para nabi dan yang mati syahid cemburu kepada mereka. Walaupun kata ulama, posisi mereka tidak akan lebih tinggi dari posisi para nabi. Tetap para nabi lebih mulia. Orang yang mati syahid lebih mulia. Faqalu ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, kata para sahabat, sifhum lana, sifati kepada kami, mereka itu siapa sebenarnya? Ya, kok begitu hebatnya mereka sampai para nabi dan orang yang mati syahid apa tadi? Cemburu kepada mereka. Sifna, sifhum lana, sifati, siapa mereka wahai Rasul? Faqala al-mutahabbuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutazawiruna fillah. Subhanallah, adalah mereka yang saling cinta mencintai karena Allah. Wal mutajalisuna fillah, mereka bermajlis karena Allah seperti yang kita kerjakan ini. Kita bermajlis karena Allah. Bukan karena sekedar ingin mendapatkan maklumat. Mendengarkan ayat, mendengarkan hadis, bukan sekedar itu. Tetapi kita bermajlis di sini karena Allah. Ya. Sehingga walaupun demi Allah kita tidur-tiduran, ya. Walaupun ya, mohon maaf mungkin kita tidak mencatat, ya. Tapi sudah bermajlis di sini karena Allah. Bukan karena yang lain.
karena Allah. Setiap Ahad sore. Wal mutazawiruna fillah. Mereka saling mengunjungi karena Allah. Inilah orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Bermajlis karena Allah. Saling kunjung mengunjungi karena Allah. Makanya para ulama itu, kita terus mencoba ke arah ke situ. Kalau enggak ngajar itu, kalau enggak di majelis ilmu itu badan rasa sakit. Tapi kalau sudah di majelis ilmu, kayaknya seluruh penyakit hilang. Enggak ada keluhan badan kalau sudah di majelis ilmu. Kenapa? Ada nuansa keimanan. Kalau enggak duduk majelis ilmu, rugi sekali itu orang yang imannya kuat karena Allah. Ya. Subhanallah. Ini anugerah, saudara. Anugerah. Hati kita digerakkan duduk di majelis ilmu. Ini nikmat besar dari Allah. Ya. Di dalam hadis yang lain Allah berfirman, Nabi bersabda, haqqat mahabbati, aku wajibkan cintaku karena Allah. Terhadap siapa? Subhanallah. Allah wajibkan cintanya. Ini cinta Allah, Pak. Wajib lagi hukumnya. Artinya pasti orang itu Allah cintai. Orang itu pasti dicintai oleh Allah. Siapa? Yatazawaruna min ajli. Orang yang saling mengunjungi karena Allah. Subhanallah. Zaman sekarang ini udah agak kurang, Pak. Karena orang sudah dihabiskan waktunya dengan HP. Subhanallah. Dihabiskan waktunya dengan media sosial. Sudah agak berat, susah. Kalaupun mau ngumpul, kadang-kadang ngumpulnya ya di kafe. Ngumpulnya di tempat hura-hura, ya. Yatazawaruna min ajli, saling kunjung mengunjungi karena Allah. Wa haqqat mahabbati, aku wajibkan cintaku kata Allah. Lilladzina yatanasaruna min ajli, terhadap orang yang saling tolong menolong karena aku, kata Allah. Kita tolong saudara kita di Palestina karena Allah. Mohon maaf, sekarang ini tidak penting untuk membahas bagaimana manhaj ya sebagian kaum muslimin yang ada di Palestina. Kita kesampingkan dulu itu. Yang penting sekarang mereka sedang terzalimi. Mereka sekarang sedang terbunuh, sedang dianiaya, bantu mereka karena Allah. Ya. Ada nanti saudara kita kebakaran atau sesuatu yang lain, bantu karena Allah. Jangan karena agar suatu saat dia pun membantu saya. Jangan. Bantu ini. Nggak enak kalau nggak dibantu, atau khawatir kita dapat musibah yang sama, nanti dia juga nggak bantu kita. Kalau kita nggak bantu sekarang, nggak boleh. Nggak boleh ada ungkapan seperti itu. Kamu kemana? Tuh teman lagi sakit. Waktu saya sakit, dia juga jenguk saya, nggak enak kalau saya nggak jenguk. Apa kata dia? Nggak boleh. Diundang, datang nggak datang. Nanti kita ada acara yang sama, kalau kita nggak datang sekarang, dia pun nggak datang nanti. Nggak boleh.
kita berbuat karena manusia. Berbuatlah karena Allah. Tolong seseorang karena Allah. Datangin undangan seseorang karena Allah. Bukan karena kita takut kita mengadakan acara yang sama dia nggak datang. Ada budaya kalau pernikahan ngasih amplop. Ngasih besar. Karena kita pun akan mengadakan pernikahan dengan harapan ngasih besar, dia pun datang membawa paling tidak nilainya sama. Gak boleh. Ya. Giliran besar namanya ditulis. Kalau isi amplopnya kecil, gak ditulis. Udah kecil, ambil nasinya banyak lagi. Ambil lauknya banyak. Gak boleh. Karena Allah semua. Karena Allah. Makanya itu yang saya bilang tadi. Orang kalau sudah karena Allah, takut ibadahnya tidak diterima, selalu diikuti. Allahumma taqabbal. Allahumma taqabbal. Ya Allah, terimalah meskipun sedikit ini, ya Allah. Terimalah ya Allah. Itu selalu tertanam. Saya pulang ngaji, ya Allah, terimalah apa yang saya lakukan ini, ya Allah. Ya. Kita pulang majelis ilmu, ya Allah, terimalah apa yang saya lakukan berupa kajian di majelis ilmu. Bukan nggak enak kalau nggak datang. Ngaji nggak ngaji lah nggak enak kalau nggak datang. Nggak boleh karena Allah. Ya, saudara jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah juga bersabda, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Rabbuna Tabaraka Ta'ala di saat tidak ada naungan. Dia akan ditolong oleh Allah Rabbuna Tabaraka Ta'ala di saat tidak ada pertolongan. 7. 1 dari 7 adalah rajulani tahabba fillah fajtama ala dhalik wa tafarraqa alaih. 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, bertemu karena Allah. Kalaulah mereka berpisah, juga perpisahannya karena Allah. Bertemu bukan karena apa yang akan saya dapat dari dia. Ya. Sana siapa tahu pulang dikasih sesuatu, gak boleh. Ya. Ketemu dia biasanya kalau ketemu suka bagi-bagi, akhirnya nemuin, gak boleh. Makanya di dalam satu hadis itu Nabi jelaskan kepada kita bagaimana pentingnya mencintai orang miskin. Dan ada doa khusus dari Nabi. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Itu doa Nabi itu, Pak. Ya Allah, bimbing aku mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan serta mencintai orang-orang miskin. Itu doa Nabi. Nabi berdoa khusus cinta kepada orang-orang miskin. Kenapa? Kalau kita cinta orang kaya, ada sesuatu yang diharap dari orang kaya. Kalau cinta penguasa, pejabat, ada harapan dikasih proyek. Ada harapan dikasih modal usaha. Tapi kalau cinta orang miskin, mohon maaf, bisa-bisa isi kantong kita yang selalu berkurang. Oh ya, kenapa? Orang miskin, mohon maaf, mungkin sering minjem uang. Ya. Tapi Nabi menganjurkan agar kita mencintai orang-orang miskin. Nggak ada yang diharap. Ya, secara keduniaan. Tetapi itulah cinta yang tulus. Subhanallah. Ya. Mencintai karena Allah. Ketemu karena Allah. Juga berpisah karena
karena Allah Subhanahu wa taala. Enak kalau ngumpul sama dia, enak. Kenapa? Makanan yang dia bawa enak-enak. Kenapa? Selalu ada cerita menarik, selalu tertawa. Nah, itu bukan karena Allah. Ya. Ikhwani jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, anna rajulan zara akhan lahu fillahi, ada seseorang yang mengunjungi saudaranya karena Allah. Dia kunjungi saudaranya di satu tempat. Fa arsadallahu lahu malakan. Di tengah perjalanan Allah kirim kepadanya seorang malaikat dalam wujud manusia. Maka malaikat wujud manusia bertanya, "Aina turidu?" Kamu mau kemana? Malaikat bertanya kepada siapa? Orang yang mengunjungi saudaranya karena Allah di tempat atau di wilayah yang lain. Tiba-tiba ada malaikat dalam wujud manusia. Kamu mau kemana? Uridu an azura akhi fulanan. Saya ingin mengunjungi saudara saya. Saya ingin mengunjungi saudara saya. Faqala lihajatin laka indahu. Kamu mau mengunjungi dia, mau datang ke dia karena ada sesuatu yang kau harapkan darinya. Ada keperluanmu. Qala la. Bukan. Enggak ada yang saya harapkan diri dia. Qala liqarabatin bainaka wa bainahu. Apakah kamu ada hubungan kekerabatan antara kamu dengan dia? Qala la. Tidak juga. Ya. Bukan famili saya. Qala fa bi ni'matin laka indahu. Lalu kamu ingin mengunjunginya karena ada kenikmatanmu yang ada padanya? Qala la. Tidak juga. Qala fa bima. Lalu untuk apa kau mendatangi dia? Kamu enggak punya keperluan, bukan juga saudaramu. Juga tidak ada kenikmatan yang engkau dapatkan ketika bertemu dengan dia. Lalu untuk apa kau mengunjunginya? Qala uhibbu fillah. Aku mengunjungi dia karena saya mencintainya karena Allah. Ya, saya mencintai dia karena Allah. Gak ada tujuan yang lain. Subhanallah. Ya. Qala fa inna Allah arsalani ilaika ukhbiruka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Ketahuilah, kata malaikat ini, saya ini adalah utusan Allah yang Allah kirim kepadamu, membawa informasi penting, membawa kabar penting bahwa Allah mencintaimu karena engkau mencintai dia. Wa qad aujaba lakal jannah. Bukan sekedar Allah cinta kepadamu, tapi Allah juga wajibkan surga kepadamu. Subhanallah. Ya, subhanallah. Jangankan rumah yang jauh, rumah yang dekat aja kita agak malas mendatangi. Ya. Baru akan sering datang kalau ada yang dibawa pulang. Ya. Bahkan kadang-kadang nggak enak bertemu orang kalau nggak ada yang dibawa dari rumah. Akhirnya karena kita bawa sesuatu, tuan rumah pun berpikir dia ingin balas dengan sesuatu ketika kita pulang. Sebenarnya itu ya bagus juga, tapi bukan itu segala-galanya. Sehingga kita datang tidak bawa sesuatu, pulang juga tidak bawa apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita datang karena Allah. Wajib cinta Allah kepada kita, Allah juga wajibkan surganya untuk kita, ikhwan. Ikhwani jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah di Damaskus. Ya.
di salah satu masjid ada seorang laki-laki berwajah bersih. Terlihat wajahnya bersih, mulutnya apa giginya juga bersih. Lalu orang-orang mengerumuni laki-laki yang bersih ini. Orang-orang ngumpul. Dan saya pun ikut ngumpul. Setiap ada permasalahan di antara orang saat itu, permasalahan itu mereka tanyakan kepada laki-laki yang berwajah bersih ini. Ternyata saya tanya, siapa dia? Dia adalah Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata tabi'in yang menceritakan, aku mencoba untuk mendahului dia ke masjid. Ternyata Mu'az bin Jabal sudah di masjid lebih dulu. Gak ada yang ngalahin dia. Saya temuin dia dalam keadaan sholat. Sampai sholatnya selesai. Begitu selesai saya mengucapkan salam. Lalu dia jawab. Lalu saya katakan, uhibbuka fillah. Wahai Mu'az, aku mencintai engkau karena Allah. Mu'az bertanya, Allah? Benar engkau mencintai aku karena Allah? Iya, saya mencintai engkau karena Allah. Sampai diulang 3 kali. Apa benar engkau mencintai aku karena Allah? Benar, saya mencintai engkau karena Allah, wahai Mu'az. Kalau begitu, kabar gembira bagimu. Kabar gembira darimu dari Allah. Apa kabar gembira? Kata Allah, wajabat mahabbati. Aku wajibkan cintaku terhadap orang yang tadi saling cinta mencintai karena Allah, saling kunjung mengunjungi karena Allah, saling memberi karena Allah, dan saling sepenanggungan karena Allah. Ikhwani jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang seperti ini, ya, yang tadi saya sebutkan surah An-Nur ayat 22 tadi. Mau bersikap seperti apapun orang kepada kita, nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Orang yang pernah kita bantu tiba-tiba dia sakit, parah dan seterusnya, rasain aja loh. Udah saya bantu malah berbuat jahat kepada kita. Itu nggak bakal kita ucapkan. Justru kita akan lebih membantu dia. Meskipun dia jahat kepada kita. Ya, bisa jadi dia tidak paham. Ya, bisa jadi dia berhubungan dengan kita ada sesuatu yang diharapkan dari kita. Bagi kita tidak. Murni karena Allah saja. Itu yang berat, itu yang susah. Itu zaman sekarang ini. Zaman serba materialis. Serba materi. Ya. Nah, ikhwani jamaah rahmati Allah SWT. Oleh sebab itu, pengarang kitab menyampaikan kepada kita adapun adab-adab bergaul dengan orang, tentu dengan orang beriman, yang pertama adalah berakal. Yang pertama adalah berakal. Yang kedua, sebelum kita bergaul dengan orang lain, perbaiki dulu akhlak kita. Ya, perbaiki dulu akhlak. Kalau sudah baik akhlak, sama-sama baik, insya Allah tidak ada ya hal yang tidak disyariatkan. Yang ketiga, bertakwa. Makanya kata Nabi apa Pak? La tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Itu kata Nabi. La tusahib illa mu'mina.
Janganlah berkawan kecuali dengan orang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah yang makan makananmu kecuali orang bertakwa. Itu kata Nabi. Ya. Janganlah berkawan kecuali dengan orang beriman. Janganlah yang memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Ya. Hadis sahih. Maka berkawan dengan orang bertakwa. Itu akan memperbaiki terus ketakwaan kita. Tapi kalau berkawan dengan pendosa, habis-habisnya kita ikut berdosa. Atau bau dosanya kepada kita. Ya. Nah, ini yang terakhir adalah berkawanlah dengan orang yang punya komitmen kuat terhadap Quran dan Sunnah. Ya. Berkawanlah dengan orang-orang yang memiliki komitmen kuat terhadap Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira kajian kita sampai di sini ya. Sekali lagi, ya, ini soal keikhlasan, soal kebersihan hati harus terus kita tata. Ya. Berhubungan, berkawan dengan orang, bermuamalah dengan orang, harus persoalan hati. Ya, kita sambung dengan tanya jawab. Barangkali ada yang ingin disampaikan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz tadi di doa khusus untuk doa dari Rasulullah untuk mencintai orang miskin dalam bentuk kegiatannya itu apakah seperti memberi makan atau bagaimana Ustadz? Itu satu Ustadz. Yang kedua, tadi yang paling terakhir hanya berkawan dengan orang-orang beriman agar keimanan kita terjaga dan kita bertambah ketakwaan kepada Allah. Apakah kan dalam prakteknya tidak sesederhana itu Ustaz. Kita berbaur dengan segala macam karakter orang, bertetangga juga dengan berbagai macam karakter. Apakah ada bentuk pembatasan khusus kita untuk tidak terlalu dekat atau bagaimana Ustaz? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bentuk kecintaan kepada orang miskin? Yang pertama adalah tidak merendahkan mereka. Ketika memberi, tidak menyakiti perasaan mereka. Makanya kata Allah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau rusak pahala sedekahmu dengan menyakiti perasaan hati yang memberi, hati yang menerima. Ya. Sesering apapun kita memberi, ya, ya udah sampai di sini aja ya. Masa minta terus, nggak boleh. Ya. Selama dia membutuhkan bantuan kita, bantu saja, bantu terus. Yang ingat, kita membantu dia bukan karena dia membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Allah. Ini kaidah dalam membantu orang miskin. Masa saya bantu terus, saya bantu terus. Ya, berarti Allah ngasih peluang kepada kita. Mudah-mudahan dengan banyak membantu dia, jalan ke surga kita dipermudah. Tentu yang kedua adalah memberi makan. Dalam Al-Quran surah Al-Insan Allah sebutkan seperti itu. Memberi makan. Ya.
Dan kalau orang miskin baik, orang miskin yang baik itu, kata Allah, dia juga tidak bermudah-mudahan menampakkan kemiskinannya. Dan orang seperti inilah yang layak dibantu. Sebenarnya dia itu membutuhkan, tapi dia itu malu menceritakan kemiskinannya. Ya, malu menceritakan kemiskinannya. Nah, orang seperti ini telah memiliki sifat iffah. Namanya iffah. Ya. Ikhwani jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ya, kita berkawan dengan orang bertakwa, dengan orang beriman, itu tujuan utamanya menjaga keimanan kita. Makanya kata orang salih dulu, hayya najlis ma'an nu'min sa'atan. Ayo kita sering duduk bersama, iman kita bertambah. Ya. Maka mereka berkawan, mereka nongkrong, mereka ngobrol dengan orang-orang pilihan, dengan orang-orang yang beriman. Kenapa? Jelas obrolannya soal hari akhir, soal keimanan. Ya. Tetapi apakah kita tidak boleh berkawan dengan pendosa? Boleh. Untuk memperbaiki dia. Jangan sampai kita berkawan dengan mereka, kita yang terbawa. Itu yang nggak boleh. Ya. Bukannya haram, untuk menjaga. Kenapa? Karena keimanan ini saling pengaruh mempengaruhi. Kalau kita berada di salah satu grup WhatsApp yang isinya adalah ghibah, fitnah, pilihan terbaik keluar. Tapi kalau keberadaan kita di grup itu membuat mereka malu mengirim sesuatu yang tidak terpuji itu, maka lebih utama kita di situ. Ketika ada yang ghibah langsung kita tegur. Akhirnya orang mikir-mikir kirim sesuatu yang tidak bagus. Ya. Tapi keberadaan kita tidak bisa merubah. Bahkan kita pun ikut melakukan apa yang tidak baik. Nah itulah kena. Janganlah berkawan kecuali dengan orang-orang beriman. Ya. Boleh nongkrong dengan mereka. Tapi selipin tentang keimanan. Selipin tentang hari akhir. Selipin tentang ketakwaan. Ya. Dan tentu tidak mudah merubah mereka. Saya sudah berusaha, sudah 1 bulan gak berubah-ubah. Yang merubah itu bukan kuasa kita. Yang merubah itu kuasa Allah. Tapi kita hanya sekedar menasihati. Adapun yang tadi tidak memakan makanan kecuali orang bertakwa, ini sebagai motivasi juga. Ketika kita memberi makan dan dia adalah orang bertakwa, maka apa yang dia makan menyehatkan dia, lalu dia sehat, rajin ibadah. Kita beri pakaian, pakaian yang kita beri dia gunakan untuk ibadah. Tapi kalau kita beri makan untuk pendosa, kemudian dia sehat, dengan kesehatannya dia berdosa, itu manfaatnya tidak ada buat kita. Kita beri pakaian, justru pakaiannya dipakai berdosa. Ya. Bukan berarti nggak boleh. Boleh. Ya, kita membantu siapa saja. Sampai orang kafir kita bantu. Ya. Cuman yang tidak boleh itu, ini untuk uang rokok ya. Itu nggak boleh. Ini saya kasih untuk uang rokok. Itu nggak bagus. Ya. Jadi bagaimana kalau kita membantu orang itu, ada timbal baliknya lagi kepada kita. Dia sehat, dengan dia sehat rajin ibadah, dengan dia rajin ibadah, pahalanya pun kembali kepada kita. Ya. Kita membantu, mohon maaf, pemain musik. Kita membantu, lalu dia gunakan untuk membeli alat-alat musik. Ya. Tapi kalau dia untuk makan, ya, nah setelah dia bantu, kita bantu, akhirnya dia merasa hutang budi kepada kita,
itu akan mudah menasihati dia. Maka membantu pendosa, membantu ahli maksiat tidak semata-mata membantu. Ada niat di balik kita membantu. Apa? Mudah-mudahan ada perubahan dari kebaikan kita. Ya, akan mudah kita menasihati dia. Pendosa, mohon maaf, miskin, kalau sering kita kasih hadiah, sering kita bantu, insya Allah ucapan kita mudah dia dengar. Ya, makanya kata Nabi, saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling cinta mencintai. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Ada yang lain? Silakan. Cukup? Nggak ada lagi? Ya, demikian kajian kita. Insya Allah kita sambung bulan mendatang. Mudah-mudahan Allah menyehatkan kita semua. Kita terus membersihkan hati kita agar kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.